Ada banyak orang mengucapkan kata-kata sembarangan, berkata-kata dengan negatif. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Karena ternyata ada dampaknya, ada akibatnya kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Apalagi kalau kita mengucapkan, mengata-ngatai hamba Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kata-kata kita membuat Tuhan murka. Jangan sampai ucapan kita membuat Tuhan murka. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 di situ dikatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapan dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Merusakkan pekerjaan tanganmu hanya gara-gara ucapan. Jadi hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan ngobrol sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Hati-hati. Nah, ada kalanya kalau kita lihat firman Tuhan yang saya sampaikan barusan, ada kalanya banyak orang, waduh maaf saya hilaf nih, maaf. Sorry bro. Udah itu besok bikin lagi. Jadi firman Tuhan bilang jangan sampai mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ini mulut ini. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Demikianlah. Ada nyanyian. Tapi memang betul. Jangan sampai ucapan kita membuat Tuhan murka. Nah, bahkan di sini dikatakan merusakkan pekerjaan tanganmu hanya gara-gara ucapan. Jadi saudaraku, mari hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan sembarang ngomong yang negatif, kata-kata kotor, menjelek-jelekan orang. Yang berikut, kita harus menjaga ucapan kita. Harus menjaga ucapan kita. Berjaga-jaga. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jagalah lidahmu. Jagalah ucapan-ucapan yang menipu. Jaga. Jadi sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan langsung asal ngomong aja. Tapi setelah keluar menyesal. Lalu Anda seperti, oh tadi saya ngomong begitu ya. Nah itu. Jadi jaga mulut, jaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang suka berbohong, yang suka gosip, jaga. Bahkan dalam pikiran pun, jangan ada di dalam pikiran kita keluar kutuk. Di pikiran nih, belum diucapkan, di pikirannya aja Tuhan bilang jangan. Makanya kalau pikiran Anda lagi negatif, Anda langsung ngomong, ya Tuhan kuduskan pikiran saya. Bila pikiran saya Tuhan dikuduskan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dalam pikiran Anda pikiran-pikiran yang negatif, yang mau merencanakan yang jahat, di pikiran aja Tuhan bilang jangan. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 20, firman Tuhan katakan, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang
kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapan, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Nih, saya tadinya ketawa lihat ayat. Dia bilang bahwa burung di udara bisa menyampaikannya. Ya secara faktanya kan ya burung nggak bisa nyampaikan gitu. Tapi artinya kalau kita pelajari apa maksudnya di sini. Jadi bisa saja itu sampai kepada orang yang Anda omongin, kata-kata Anda, kata-kata kutukan Anda sampai. Bahkan diibaratkan di sini burung pun bisa menyampaikannya. Tuh Anda bisa perhatikan. Jadi dalam pikiran pun janganlah Anda berpikiran jelek, mengutuk orang baru dalam pikiran loh ini. Karena bisa saja itu sampai kepada orang yang Anda omongin. Jadi kalau itu sampai, yang terjadi adalah apa? Ya Anda yang menanggung akibatnya. Ya udahlah, kalau dalam pikiran Anda selama ini pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, suka ngutukin orang, udah minta darah Yesus menyucikan pikiran Anda. Begitu. Apalagi nih. Apalagi kalau Anda sampai mengata-ngatain hamba Tuhan yang diurapi. Apalagi sampai Anda mengata-ngatain hamba Tuhan yang diurapi. Kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 2, wah, ini luar biasa menurut saya. Dan saya berharap ketika Anda mendengar dari Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 ini, Anda harus bertobat. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 bunyinya begini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Nih, ini Miriam dan Harun ngatain Musa yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Karena memang dibilang bahwa memang berkaitan dengan perempuan Kus, memang begitu adanya. Firman Tuhan belak-belakan begitu. Tapi Tuhan berbicara kepada Miriam dengan Harun. Apa yang akan didapatkan oleh Miriam dan Harun? Kita akan melihat. Tapi saya mau jelaskan dulu. Nih kata Miriam sama Harun nih. Emangnya Tuhan hanya bisa bicara sama Musa? Kalau istilah harinya, ya ke kita juga dong Tuhan bisa bicara. Banyak ke dia doang. Ada pesan Tuhan. Kok masa sama Musa aja? Wah, kata Miriam, ke kita juga bisa dong. Ke saya juga Tuhan bisa, ke Harun juga bisa. Nah, itu omongan daripada Miriam. Nah, dia apa? Mengatai yang namanya Musa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saya lanjutkan nih, apa yang dikatakan Miriam sama Harun? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan? Nih, sepertinya ini mungkin Miriam sama Harun ini sepertinya. Bukankah kepada kita juga Tuhan bisa bicara? Lewat perantaran kita bisa, masa dengan perantaran Musa doang? Dengan kita juga bisa dong. Oh, tapi tahukah saudara?
Didengar sama siapa? Didengar sama Tuhan. Oh. Mungkin pada waktu itu Musa nggak dengar, tapi Tuhan dengar. Mungkin Anda ngata-ngatain hamba Tuhan yang diurapi. Hamba Tuhan itu nggak tahu, nggak dengar. Bahkan dia tidur enak, tidur ngorok. Tapi di sini firman Tuhan bilang apa? Tuhan mendengar kata-kata Miriam dan Harun. Tuhan dengar. Waktu dia bilang, dengan perantaran kita juga Tuhan bisa berbicara. Masa dengan Musa doang? Enak aja kalau kira-kira bahasa hari, enak aja. Kita juga bisa. Tapi kan sebenarnya Tuhan sudah tetapkan Musa ini sebagai pemimpin. Tidak berarti bahwa seorang pemimpin itu sempurna. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan otoritasnya pada Musa, jangan diomongin. Kasih usul boleh, tapi jangan diomongin. Kasih saran boleh, keputusan tetap di tangan Musa. Anda boleh kasih saran kepada pemimpin Anda, mungkin di kantor Anda, mungkin di gereja Anda. Kalau Tuhan sudah tetapkan pemimpin Anda di gereja, jangan kata-katain, jangan omongin. Karena apa? Tuhan yang dengar. Kalau Tuhan yang dengar, apa yang terjadi? Apa akibat kalau mengata-ngatain hamba Tuhan? Dalam Bilangan 12 ayat 7 sampai 10. Apa yang firman Tuhan katakan? Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kem, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Anda bayangkan, kok sepertinya nggak setimpal ya. Tapi firman Tuhan bilang, kenapa kamu tidak takut ngata-ngatain Musa hambaku yang setia? Udahlah, bertobatlah, jangan suka ngomongin hamba Tuhan yang diurapi. Kalau ada di antara Anda yang suka ngomongin hamba Tuhan yang diurapi, berhenti. Karena firman Tuhan bilang apa? Bangkit murka Tuhan. Hanya ngata-ngatain bangkit murka Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan gak senang kalau kita itu ngejelek-jelekin hamba Tuhan. Karena Tuhan tidak senang kalau kita itu ngejelek-jelekin orang yang setia sama Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan murka. Anda bayangkan udah kena kena tulah murka nih. Maka Miriam kena kusta, Harun kena kusta. Hanya gara-gara ngomongin Musa. Jadi singkatnya udah deh, kalau selama ini Anda paling senang ngomongin hamba Tuhan. Nah, misalnya contoh begini, ini hanya contoh ya, contoh. Wah, hamba Tuhan kita ini gemuk banget nih. Memang kurang puasa dia. Nah, Anda itu bilang kurang puasa dia. Tapi kalau hamba Tuhannya kurus, Anda bilang apa? Wah, hamba Tuhan kita ini kurang diberkati ini. Buktinya dia kurus terus. Nih Anda lagi ngomongin ngata-ngatain hamba Tuhan, udah deh berhenti, bertobat. Itu urusan dia dengan Tuhan. Atau misalnya dulu pada waktu pandemi, wah ini hamba Tuhan kita ini keluar negeri aja ini. Ini hamba Tuhan kita udah grosiran ini. Nah, jadi bagian Anda bukan ngata-ngatain.
bagian Anda mendoakan dia. Jadi hari ini saya sampaikan, hati-hati dengan ucapan Anda. Karena menurut ucapan Anda akan dibenarkan, ada dihakimi. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah dengan ucapan Anda. Jangan suka ngata-ngatain orang lain, apalagi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.